Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, palawargi sadayana. Ya, itu kalau Sunda ya. Palawargi, hari ini kita kedatangan tamu. Seperti yang dibilang sebelumnya bahwa podcast ini adalah tempat kita untuk berbagi dan sharing tentang spiritual. Dalam hal ini, kita kedatangan tamu untuk berbagi pengalamannya tentang spiritual. Mari kita perkenalkan dulu. Silakan Mbak Aci siapa? Eci. Mbak Eci. Ya, silakan perkenalan dulu Mbak Eci. Ya, selamat sore. Iya. Batra, ini apa nih panggilan untuk para pendengarnya atau yang penontonnya gitu? Atau Saya kita sih punya khusus gitu? tidak ada sih sejauh ini, Oh, cuma ada ya? saya hanya memanggil rekan-rekan yang ada di sana itu palawargi ya, Oh, palawargi. Iya, palawargi. Oke. Dan kita anggap semuanya wargi semua. Gitu. Oke. Selamat sore para wargi. Salam kenal, saya dengan Eci. Eci itu asli? Eci asli apa? Asli nama Oh, KTP nama atau maunya nama asli atau nama apa nih? nggak apa-apa, terserah enaknya aja lah. Enaknya dipanggil apa nih? Biasa dipanggilnya Eci, Oke. biar lebih akrab aja. Oke, siap. Terus Mbak Eci ini tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di Seputaran Cikarang ya? Seputaran Cikarang. Masih di seputaran Masih di Cikarang. Cikarang. Iya, iya. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih atas kehadirannya. Terima kasih. Mau Eci juga berbagi juga diundang nih. juga nih. Nah, sebelum kita lebih jauh dulu nih, harus siap dulu. Siap nggak nih saya korek-korek nih pengalamannya tentang spiritual? Agak deg-degan ya. Oke. Saya pengen tahu dulu sih persepsi spiritual yang Mbak Eci tahu. Spiritual itu seperti apa sih menurut Mbak Eci? Spiritual ya. Hmm. Kalau spiritual sendiri itu, kalau menurut pandangan dari Eci ya, Seringan mungkin aja, nggak perlu sesuai textbook, nggak usah ininya aja lah. Gitu. kalau spiritual tuh kayak mungkin suatu anugerah kali ya yang Oke. dikasih sama Tuhan gitu, mungkin kayak berupa kepekaan atau Oke. mungkin lebih instingnya lebih kuat Oke. gitu, atau mungkin kayak lebih kita mempunyai misalkan kayak mau ada kejadian apa nih gitu, kita kayak udah ada sinyal-sinyal Oh, gitu. firasat. Firasat ya Oh, namanya, iya oke. kayak gitu sih. Clairvoyance mungkin ya kalau kerennya. Atau apa lagi namanya yang suka diistilahkan? Apa ya? Sixth sense. Sixth sense. Sixth Oke. sense. Nah, menurut pandangan Mbak Eci adalah spiritual itu adalah seperti itu ya. Jadi mungkin tiap orang juga punya pemahaman masing-masing tentang spiritual. Nah, sekarang kita akan gali lagi lebih dalam. Dari kapan Mbak Eci bisa merasakan apa yang tadi Mbak Eci pahami tentang spiritual itu? Mungkin kalau dari kapannya bisa dibilang dari kecil ya. Jadi waktu itu Eci punya pengalaman, ya ini kayak usia sekitar 5 tahunan 5 gitu. tahun? Ya posisi waktu itu rumahnya masih nggak di sini, masih di Jakarta gitu kan. Terus kayak waktu itu tuh Eci tuh yang anak kecil yang selalu ikut ke ronda bapak-bapak. Udah zaman dulu kan masih ada kayak pos ronda gitu kan. Cewek masih kecil, ikut ronda. Dan ikut ronda bapak-bapak. Itu cuma Eci doang anak kecil gitu kan, sampai begadang jam 2 malam, jam 3 malam ikut papa ronda gitu kan. Itu numpang tidur doang atau berikutan ronda? Apa karena dekat dengan ayah? Deket sama papa dan memang pos rondanya di depan rumah. Oh, Jadi ya nggak tahu, kayak mungkin pada saat itu ya main-mainnya anak kecil aja gitu, dan memang ya papa juga ya udahlah mungkin kayak ditemenin sama anaknya gitu ya orang tua sih udah kasih kayak ya udah tidur apa segala macem, namanya mungkin kayak gimana, bukan dibiarin ya, tapi kayak ya udahlah emang udah di situ aja tuh di depan rumah gitu. Kalau jauh masih terpantau gitu kalau ya. pernah emang ngantuk ya dikasih ke mama gitu buat tidur. Nah terus ada satu momen di mana Eci inget banget kayak pas dibalikin lah sama papa suruh tidur gitu kan. Jamnya kurang tahu, pokoknya intinya ya masih jam-jam sekitaran jam-jam segituan. Terus kalau zaman dulu itu kan kasurnya itu kan masih dipannya masih kayu kan, dan masih ada kayak sekat, ada celah lah gitu kan. Kalau sebelum mepet tembok itu kan suka kayak ada celah tuh. Oke, saya sambil membayangkan ya. Boleh para wargi membayangkan. Ini bukannya apa namanya, bukannya kayak
menghayal ya, tapi ini yang Eci maksudnya Rasakan ya, merasakan pada pada saat itu gitu kan. Jadi Eci ngelihat ada tangan warnanya hitam, terus kukunya panjang-panjang, I don't know itu apa, tapi dia kayak melambaikan tangan ke Eci. Sebesar apa tangannya itu? Sebesar manusia biasa kah? Enggak, dia lebih besar 3 kalinya. 3 kali. 3 kalinya. Tapi Kukunya jelas dong. kukunya jelas hitam, panjang, enggak, tapi kayak apa sih keluar dari celah si apa sih yang Lipan itu ya, kasur sela-sela itu lipan. begini-gini, melambai mungkin sehelo atau apa, nggak ngerti gitu kan. Nah waktu itu namanya bocah gitu kali ya, nggak bisa ngomong yang itu apa gitu, gimana, tidak bisa gimana gitu kan, cuma mepet-mepet ke mama gitu kan. Reaksinya seperti itu aja? Iya, meluk mama aja, tapi nggak nangis, cuma kayak meluk, ya ketakutan tapi meluk gitu. Nah terus udah terus berlanjut akhirnya pindah lagi ke daerah Jakarta Selatan, di daerah sebentar nih, saya potong dulu. Itu rumah hanya sekali aja berarti pada saat di rumah itu? Iya, rumah biasa. Iya, maksudnya di rumah itu sekali aja kejadian itu? Sekali. Ada lagi ya? Itu usia ya, let's say umur 5 tahunan, itu ya, 6 pertama tahunan kali. lah. Dan itu masih teringat sampai sekarang? Masih. Bentuknya itu masih jelas? Masih. Dia nggak berbulu sih, tapi hitam pekat, kukunya panjang. Oke, saya juga ngebayangin. Gitulah gitu. Nah, itu mungkin ya pengalaman pertama kalinya kali ya. Terus? Gitu kan. Terus akhirnya pindah, berjalan sampai akhirnya kelas 3 SMP. Posisinya waktu itu udah ujian akhir nasional gitu kan, memang Eci juga mau pindah ke Cikarang kan. Terus nah kebetulan uniknya di rumah Eci yang ini nih, yang di Mampang ini, itu tuh kalau kita mau wudhu view-nya tuh langsung ke kuburan. Wow. Jadi kayak kalau kita ke suatu penginapan gitu kan, view-nya kan view pemandangan. Ini Jakarta Selatan itu ya? Iya, itu view-nya view kuburan gitu. Jadi memang rumahnya tuh tingkat. Jadi di bawah itu tempat nenek, nah itu bagian yang di atas gitu. Nanti kalau pas mau wudhu benar-benar the real ya kita mandangnya tuh kuburan. Emang deket kuburan sih rumahnya. Gitu. Nah waktu ada satu kejadian di mana maghrib ada kayak mau makamin orang gitulah ya gitu kan. Nah posisinya tuh ya namanya orang mau sholat maghrib ngambil wudhu terus ngelongok gitu loh dari atas gitu kan, bener-bener dari real kayak ya jenazahnya dimasukin terus pertama kali itu melihat proses penguburan jenazah sangat jelas gitu kan. Ya asik aja ngelihatnya gitu kan, terus yang diazanin sampai selesai sampai penutupan gitu. Ya waktu itu sih nggak ada pikiran apa-apa ya gitu, ya udah habis itu sholat. Terus kan pindah ke sini, lagi proses pindah ke sini kan. Itu ada satu momen di mana ya mungkin para wargi boleh kalau yang bisa ngerasain atau mungkin dapat feel-nya gitu. Jadi Eci tuh kalau tidur itu selalu dalam keadaan lampunya dimatiin. Nah, terus kan kalau pakai daster itu kan biasanya agak adem gitu ya kan. Nah terus posisi tidur terus selimutan, dan Eci tuh hobi banget yang namanya taruh kipas di depan badan Eci banget. Jadi kipasnya tuh nggak di flip. Ya langsung menuju ke Eci ke badan gitu. Nah di momen itu tuh nggak tahu kenapa kayak sumpek, kayak pengap, terus kayak tidur tuh gelisah, kayak dikekepin gitu loh mas gitu kan. Padahal kipas di depan. Kipas di depan. Itu ada orang lagi nggak? Nggak ada. Nggak, cuma Eci sendiri di situ. Nah terus udah gitu, kok ngerasa kayak makin panas, makin ngelekep, makin gak enak lah si suasana kamar gitu kan. Nah dilalah selimut tuh kayak ditarik-tarik, kayak ada yang narik gitu, kayak ada yang narik dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah ya. Kan otomatis kan kaki kayak ngangkat gitu kan, ngerasa hawanya makin dingin kan. Nah terus sebentar, tadi ngelekep terus langsung kedingin? Pas selimutnya ditarik. Pas selimutnya ditarik itu kan kayak ada hawa-hawa dingin gitu kan. Nah terus nggak lama kemudian ngerasain kayak entah itu bulu atau apa gitu kan di kaki Eci. Dalam masih posisi merem tuh, ini apaan sih? Gitu loh.
ini selimut gue nggak gini nih gitu kan, selimut gue kok rasanya kayak bulu-bulu, Geli-geli gitu. iya bulu-bulu halus ya kayak gitulah kayak gitu kan. Terus apaan sih, terus kaki kayak ya di apa sih maksudnya digeser-geser gitu kan, Terasa banget itu. terasa banget. Terus udah gitu masih dicuekin. Emang Eci orangnya cuek banget kan, gitu. Dicuekin, terus udah gitu balik badan lagi, terus udah tuh hilang. Terus nggak lama ada interaksi lagi, interaksinya ke kepala sekarang. Jadi kayak dielus-elus gitu, kayak disayang-sayang gitu, dielus-elus kepalanya gitu. Terus apaan sih gitu, kayak yang maksudnya dalam keadaan tidur miring merem tapi tangan tuh udah apa sih kayak ngerasa keganggu gitu kan. Nah ada pada akhirnya Eci kayak ngerasa keganggu banget kan, pas ngeganggu dari balik badan bangun posisinya face to face jarak 5 menit 5 menit sih, 5 cm sorry 5 cm. Apa itu? Cewek Cewek. tapi dengan kondisi mukanya rusak sebelah. Dan Jelas. dia menyeringai, senyumnya tuh kayak Joker gitu loh. Oh. Sampai sini gitu, mungkin lebih lebar dari Joker. Itu jelas sekali. Jelas banget. Itu bener-bener begini Mas Her, 5 sentian deh kayaknya. Dan Eci nggak bisa ngomong, ya mau ngomong istighfar dalam hati ya, tapi mulut tuh kayak gitu-gitu loh, kayak beku gitu, kayak speechless gitu. Itu nggak ada perasaan takut. Kaget aja. Kaget kayak shock gitu, kayak apa sih gitu, kayak Saya ngebayangin. kayak ngelamun gitu. Ngelamun terus kayak tapi tahu itu tuh bukan manusia gitu. Jadi kayak kita dibikin mematung, kayak jadi ya terpaku gitu, kayak speechless gitu kan. Okay. Terus akhirnya si makhluk itu mundur perlahan, baru Eci bisa lari. Larinya tuh bener-bener Daryl ini muterin. Jadi ini si sosoknya nih, Daryl muterin. Nah, sialnya itu Eci ngeliat dia lagi. Maksudnya sambil muter sambil ngeliatin gitu loh. Emang dasar masih takut penasaran gitu kan. Muter sambil diliatin lagi. Sambil ngeliatin lari gitu. Tingginya? Lupa tingginya, tapi intinya kayaknya sih lebih tinggi dari Eci sih. Terus muter sambil ngeliatin. Pakaiannya apa? Putih. Rambutnya acak-acakan, tapi mukanya itu. Berarti gambaran sosok itu adalah sama seperti gambaran-gambaran yang memang sering diceritakan di TV, di film seperti itu ya? Itu yang Eci lihat sih itu ya. Ya mungkin namanya jin itu kan bisa berubah wujud kan, suka-sukanya dia maunya sebentar. apa gitu. Kok jin? Menurut Mbak Eci ini jin? Entah itu jin apa setan ya kalau kita bisa ngeliatnya. Gak apa-apa, itu terserah. Nanti kita serahkan aja ke yang Palawargi. Boleh. Asumsinya seperti apa? Cuman yang pasti Mbak Eci melihat pasti sosok itu ya, entitas itu pakaiannya seperti itu, wajahnya tadi rusak separuh, dan tidak ada kata apapun dari dia. Cuma senyum Joker aja gitu, kayak menyeringai. Terus pada saat muterin badannya dia, kepalanya itu muter. Nggak ada yang bolong di belakang? Nggak ada, badannya nggak bolong. Berarti bukan sekedar bolong ya? Tapi bajunya putih. Kepalanya muter ke belakang, terus mengikuti putaran Mbak Eci. Kayak burung hantu aja Iya. gitu. Terus di situ ya selama 3 hari 3 malam Eci nggak nafsu makan, ditanya diem aja sama orang rumah, sampai mama tuh bilang, kamu tuh kenapa sih gitu kan, kamu ada masalah di sekolah atau gimana? Belum cerita selama 3 hari itu, kayak yang bingung gue mau ngomong apa. Kayak gitu sih gitu. Terus akhirnya pas ya malam keempat coba ngobrol sama mama gitu kan, karena mungkin namanya orang tua khawatir kan, betul, anaknya ada masalah kali di sekolah atau gimana gitu. Terus cerita, mah kakak kemarin ngeliat ini loh gitu kan. Terus ya menjelaskan begitu kan. Nah mama tuh orang pertama yang percaya di rumah kalau ternyata anaknya begitu bisa. Mungkin ya tanggapannya ya mama malah bilang, oh ya udah kak, mungkin emang kamu harus waktunya gitu. Waktu itu mama bilang kayak gitu. Maksudnya gimana mah? Gitu.
Iya, soalnya di keluarga mama bilang, jadi uyut-uyutnya zaman dulu tuh memang ada orang, ya bisa dibilang orang sakti kali ya orang zaman dulunya gitu, kayak mungkin turunan atau gimana gitu. Iya, iya, iya. Nah kalau cerita sama papa beda lagi, alah tahayul gitu. Itu berarti kamu sholatnya tuh bolong-bolong gitu kan sama papa. Kalau papa mungkin kalau papa lebih kayak jangan terlalu mempercayai, itu ada tapi jangan terlalu mempercayai, jadinya takut musyrik sih kalau bapak gitu. Betul. Takutnya gitu. Nah, Nah, sifat untuk realistis lah. kalau papa gitu. Mungkin sebenarnya papa percaya mungkin ya, cuman takut anaknya berlebihan, akhirnya bilang begitu mungkin ya. Kalau papa lebih kayak anaknya tuh nggak mau terlalu apa ya, takut kayak jadi dukun atau apa. Oke. Jadi dibilangnya tuh ya kayak gitu gitu, walaupun sebenarnya ternyata setelah ngobrol-ngobrol dari papa pun juga sama gitu ada, dan papa lebih kayak mungkin lebih ke agama kali ya gitu, maksudnya menyikapi hal itu tuh lebih kayak ke agama gitu. Tapi kalau mama tuh lebih memang ini nih kak, ada kakek ini dijelasin silsilah segala macam gitu. Nah dari situlah mulai ya awal kayak mungkin bisa dibilang apa ya, itu siksen itu ngerasain gitu. Itu menurut Mbak Eci sendiri bisa digunakan itu ya, bisa digunakan itu atas keinginan Mbak Eci sendiri atau ya nggak sengaja lihat langsung kelihatan gitu? Nggak sengaja. Nggak sengaja. Kadang justru mereka itu maksudnya nampilinnya kayak manusia biasa aja. Oh gitu? Kayak orang biasa, dan Eci tuh masih kayak suka kecelek. Oh jadi nggak bisa membedakan? Kadang nggak bisa membedakan? Nggak bisa, waktu pada saat itu masih kecelek kayak ini orang apa. Oh pada saat itu? Pada buka apa orang atau apa gitu, karena emang bentuknya orang gitu, tapi pas kayak pakaiannya juga pakaian orang gitu? Orang biasa, terus kayak misalkan kayak atau lagi ngobrol apa, ada orang nanya alamat gitu kan misalkan, Mbak alamat ini di mana ya? Oh di situ gitu kan. Terus tiba-tiba aku meleng nih, udah nggak ada. Mereka kemana? Gitu. Berarti di situ memperhatikan juga ya. Kan ada orang bilang bahwa setan atau apalah itu nggak napak. Itu nggak merhatiin ke bawah. Makanya itu orangnya cuek banget, Mas. Nggak terlalu emang kelewat cuek tuh cuek banget gitu sama area sekitar. Jadi nggak peduli itu mau orang beneran atau emang makhluk gitu kan. Dan nggak takut. Emang nggak tahu, emang kayak orang, memang sosoknya orang gitu, kayak gitu. Nah dari situ tuh ya mulai tuh sering-sering kecelek kayak gitu. Nah, terus ada momen dimana kayak suka misalkan kayak temen nih mau dibohongin orang gitu. Terus dia kan awalnya curhat kayak gitu. Coba deh, lu nggak usah kesana deh mendingan gitu. Nanti lu begini. Nah itu tuh selalu kejadian. Akhirnya tadi karena udah bisa lihat, jadi ada hal-hal yang memang sifatnya firasat. Seperti itu gitu, kayak misalkan temen nih curhat gitu kan, ngobrol lah gitu kan, namanya anak-anak sekolah gitu kan, ini sih gue begini gitu kan, terus udah gitu, iya deh, lu mendingan gak usah begini gitu, nanti lu bakal begini, itu udah di depan nah temen tuh masih ngeyel, maksud sih namanya anak-anak sekolah gitu kan, masih ngeyel lah gitu kan, terus gak lama kejadian, terus orangnya kayak, Cici kok bener ya gini-gini yang lo omong itu bener gitu loh, kejadian gitu. Gue jadi nyesel nggak dengerin lo gitu. Jadi dukun ya pada saat itu berarti. Sebenarnya aku pikir kayaknya itu mungkin kayak suatu apa ya, kayak kebetulan aja kali gitu kan. Itu udah perasaannya kayak gimana? Apa ujuk-ujuk ada yang kerasaan ngomong begitu aja ngalir atau ada yang begitu bisikin? Aja sih ngalir gitu. Kayak kalau orang lagi curhat ke kita tuh Aji tuh kayak ngerasa kayak paling bijaksana gitu. Padahal kan sebenarnya kayak gini gitu, agak ngereok. Itu gitu. Mungkin kalau bahasanya kemarin si Mbak Novi itu vibrasi mungkin ya, alam bawah sadarnya yang. Ya, jadi kayak nggak sadar aja sih ininya. Oke. Nah, menurut Mbak Eci selama ini ya, hal-hal seperti itu menurut Mbak Eci sendiri menguntungkan atau memang bikin susah? Kalau waktu awal-awal Eci kaget terus terang. Kaget itu gimana menyikapinya lah gitu? Agak stres juga sih, karena satu, Eci suka kecelek. Kecelek maksudnya dalam hal. Tapi kan nggak merugikan juga kan? Nggak merugi, tapi kayak bikin shock aja endingnya gitu, selalu seperti itu gitu.
apa tadi tuh kayak gitu, oh ternyata itu bukan orang, jalan gue di prank sama setan Itu gitu. nanya apa biasanya mereka itu? Biasanya nanya alamat. Nah, kayak Mbak jalan ini kemana ya gitu, itu seringnya kayak gitu. Oh, setan juga ini ya, suka nyasar juga ternyata. Enggak. Seringnya kayak gitu, Iya, nanya iya. alamat. Terus kalau misalkan tiba-tiba ada kayak entah kakek-kakek atau nenek-nenek sosoknya, kayak tuh Eci pengen ya mungkin ngebantu atau apa gitu ya. Ya udah seadanya yang ada di Eci, ya udah Eci keluarin. Terus gak lama Eci nengok udah gak ada. Sering kayak gitu. Sampai detik ini tuh kayak gitu. Kalau yang kayak kakek-kakek atau nenek-nenek kayak gitu. Tapi kalau Berarti yang udah dalam kecil kondisi udah seperti ini, Mbak Eci sendiri bisa nggak ngelihat gitu, merasakan? kalau sekarang Eci alhamdulillahnya udah bisa kontrol sih. Oh, Udah bisa oke. on, Jadi, mau kalau lagi on ayo, kalau lagi off ayo, kayak wifi aja gitu. jadi bisa mengontrol kapan pengen lihat, kapan ingin Kapan? merasakan, itu bisa ya. Iya, tergantung. Pokoknya Eci kayak ya moodnya gue pengen ini nih gitu, lagi pengen fokus ini gitu. Tapi bisa nggak Mbak Eci jadi mediasi? Dalam Kalau artian begini, ada pesan orang atau siapa gitu masuk, tapi jadi kita jadi mediasinya. justru itu Bisa. biasanya memang Eci jadi mediator buat ya itulah Pesan dari entah leluhur siapa dari gitu, siapa menyampaikan pesan. menyampaikan kayak gitu. Wah, seru nih kita ke depannya nih. Nanti kita sedikit wisata alam ya. Wisata alam boleh. Wisata alam. Dan artian apa? Kalau saya sih apa ya? Kayak ada sedikit keinginan tuh, bukan sedikit, besar sebenarnya. Kita datang ke suatu tempat yang mana tempat itu apa ya? Mungkin jarang dijamah, tapi kita perlu gali gitu tentang entitas-entitas yang ada di sana itu. Iya, bukan apa-apa, karena mungkin ada sumber ilmu atau sumber pengetahuan yang kita tahu gitu kan. Entah itu ya sedikit atau besarnya lah. Seperti itu mungkin Mbak Eci. Bisa ya kapan-kapan ya kita Boleh. gabung. Tapi kayaknya nunggu moodnya dulu deh. Soalnya Eci sekarang tuh lebih kayak concern kerja. Nah, jadi pada kalau lagi kerja hal-hal Iya, yang iya. kayak gitu tuh udah mungkin asik kerja kali ya. Sekarang tuh kalau misalkan Tertutup jadi. jadi kalau ada orang yang nanya kayak gitu, kalau Eci lagi males nggak mau ditanggepin. Jadi dari benar-benar wah gue nggak mau bahas-bahas begituan gitu. Jadi Ada kayak kadang perasaan seperti itu ya. ada karena gini loh Mas, aku kayak ngerasa makanya nih buat para wargi jangan asal kayak mentang-mentang seseorang itu bisa nerawang, bisa ngeliat, terus kayak ya kayak mencoba melihat masa depan atau masa lampau atau gimana gitu kan. Kita kan juga manusia, ya kan? Kadang punya rasa bete, rasa jenuh, terus atau kita lagi nggak enak, ya kan posisinya. Maksudnya penilaiannya jadi nggak ini lagi Iya gitu. gitu. Kan kadang orang ada yang maksa, lu bisa nerawang ya, coba dong liatin gue gitu. Akhirnya kecampur dengan emosi. Iya, bisa Dan tidak bisa akurat begitu. akhirnya. Jadinya nggak Oke. akurat gitu. Nah, kalau Eci tipenya yang nunggu mood dulu sih gitu. Makanya Eci oke, sekarang ya alhamdulillahnya udah bisa on off tuh karena itu gitu. Jadi kalau hal-hal yang spiritual tuh ya lo harus tahu tempatnya juga lah, nanya sama orang gitu. Biasanya Eci lebih seneng ngobrol kalau misalkan emang orang itu emang butuh bantuan atau emang kayaknya nih orang emang perlu gue bantu gitu, gerakan hati lah gitu kan. Nggak kayak orang yang asal mentang-mentang dia tahu dia bisa nerawang orang terus coba dong bacain kodam gue di belakang gue ada apa segala macem. Kadang ya sebagai sisi manusianya kita tuh kesel kalau digituin gitu. Tapi justru dengan seperti itu mood jadi berkurang, akhirnya penilaiannya tidak akurat. Nggak akurat kalau menurut Eci ya. Iya. Tapi nggak tahu kalau mungkin para wargi mungkin ada kan pengalamannya beda-beda nih. Betul. Kalau di Eci sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak langsung ditembak kayak gitu terus posisi gue lagi gambut gitu kan. Ya terus gimana dong orang-orang tahu bahwa Mbak Eci ini mood atau enggaknya kalau misalnya dimintain tolong? Nah, Masih bisa boleh kan mintain tolong? kalau misalkan kalau kecil lihat dulu ceritanya, misalkan emang dia urgent nih gitu. Tapi kalau kayak tadi tuh nembak, dia tuh kodam gue gitu kan, liatin dong gue begini-begini, gue coba baca gue kan biasanya suka kayak gitu tuh gitu. Lah apain sih kayak gitu-gitu. Nah tapi beda lagi halnya kayak misalkan kayak gue ada masalah nih gini-gini, itu lebih enak ngobrolnya daripada yang langsung nembak-nembak. Itu biasanya kayak gitu tuh. Kalau orang zaman sekarang tahu nih orang punya suatu kelebihan, main ditembak-tembak kayak gitu tanpa mikirin yang mungkin posisi hatinya dia tuh lagi enak kan nih buat kayak gitu ngobrolin masalah spiritual kayak gitu. Oke, ada sebagian orang menganggap hal ini adalah suatu beban. Bagi Mbak Eci sendiri, ini apa
menurut Mbak Eci? Anugerah sih. Anugerah ya? Anugerah dan amanah ya. Amanah. Amanahnya itu Berarti ya. kalau tadi amanah berarti harus siap dong untuk digunakan Ya, untuk memang itu harus digunakan untuk banyak orang. Oke. Mau balik lagi nih, Eci emang Oke. tipenya kayak gitu. Baik. Bukannya pelit, tapi Ya. memang ada fase dimana kayak yang tadi tuh yang Eci bilang kalau emang cuma buat kayak uji-ujian kayak gitu mah nggak mau Eci. Tapi kalau memang Eci harus bantu gitu kan, kayak mungkin kayak dia curhat gitu kan, Eci ya mau gitu. Tapi kalau cuma kayak ya uji-uji kesaktian dah males gitu doang sih. Jadi Eci lebih kayak ya gitulah, lebih jadi mengutamakan yang emang benar-benar bisa Eci bantu. Oke, sekarang saya pengen tanya. Tadi Mbak Eci udah bilang bisa baca, lihat hodam ya. Di Mbak Eci sendiri ada hodam apa nih? Nggak boleh kasih tahu. Oke, yang pasti Rahasia. ada ya. Lebih dari 1, 2, 3, 4. Hodam itu bisa gimana ya? Kategorinya tuh ada 2 nih Mas. Yang Eci tahu ya. Hodam emang hodam pendampingnya kita sama hodam yang belajar. Nah, Belajar dalam artian jadi pertanyaan lagi nih. Jadi dia tuh kayak ngilmu sesuatu atau ngamalin amalan sesuatu. Nah, itu biasanya bisa jadi suatu Maksudnya datangnya hodam itu ada 2 kategorinya. ada 2. Kategori memang didampingi dari awal, dari lahir. Sama yang Ada dia yang mencari ya, belajar, mencari, pengen gitu. dibantu dengan hodam itu. Oke. Nah, biasanya maaf ya, yang kayak uji-ujian kayak gitu, biasanya tuh ya gitu, Yang belajar, ngerasa pengen ngetes dong ilmu gue kayak gitu. Nah, Ci suka males tuh, sering banget, aku nggak tahu kenapa kayak orang-orang sayangnya gitu ya, orang-orang yang spiritual gitu, jadi ajang uji coba kesaktian. Padahal kan ya sesungguhnya kita cuma manusia yang dititipkan amanah gitu kan. Tuh. Oke, berarti menurut Mbak Eci ini adalah gift dan amanah yang harus digunakan untuk kebaikan ya. Dan Mbak Eci juga melihat dari semua ada beberapa yang sama kondisinya dengan Mbak Eci, ya seperti itu tadi. Dia tidak gunakan kemampuannya untuk amanah, untuk bantu orang, seperti itu ya Mbak Eci ngeliatnya. Ya banyak seperti itu. Justru malah buat kayak ajang Komersil. kesaktian atau kayak ya maaf ya para wargi mungkin ya bisa dibilang dukun bodong gitu kan. Bahasa kasarannya ngerasa ilmu tingkatannya tinggi gitu kan. Kan sekarang banyak tuh Bisa dong Mbak Eci lihat. dukun-dukun yang live gitu tuh banyak sekarang. Kalau di lab itu sebenarnya bisa emang kelihatan banget gitu, Mbak Eci. Jadi gini loh, kalau kita kan orang-orang spiritual kan pasti udah bisa dan ngerti karakter si orang tersebut kan. Apakah ini orang emang bener murni atau enggak gitu. Kita yang maksudnya kita bisa menilai dari matanya kita gitu loh. Kan orang cuma cerita ya khayalan atau gimana gitu. Kan sekarang banyak tuh di TikTok, di YouTube, kadang ada yang live itu. Itu gimana itu menurut Mbak Eca? Kebanyakan sekarang tuh ya mungkin emang medianya media ini ya, maksudnya buat ajang promosi juga, terus ajang buat memperluas kayak informasi tentang spiritual gitu ya. Kadang ada gimmick-gimmicknya juga sih, nggak 100%. Bisa nggak Mbak Eci sendiri ngelihat itu posisi live itu dengan tadi kemampuan tadi, bisa nggak Mbak Eci? Oh benar itu ada itu. Bisa nggak secara live? Bisa secara live gitu. Tidak secara gini pun bisa ya? Bisa, jadi kita kayak kan medianya kan kita kayak tatap-tatap kayak video call lah gitu kan. Kan jadinya kita kayak natap mata orang gitu kan. Kalau Eci tuh kayak gitu sih Mas Heri, jadi kayak lebih apa namanya? Kayak gitu sih langsung. Menarik ya pengalamannya dan kemampuannya. Menurut Mbak Eci sendiri kedepannya mau diapakan lagi kemampuan seperti ini? Kalau Mbak Eci sendiri lah. Eci sendiri ya, Eci sendiri sih sebenarnya Eci nggak terlalu fokus untuk kayak mengasah ya, mengasah kayak gue bisa ini, gue bisa itu. Tapi nggak tahu kenapa tiap kali misalkan mau nolong orang atau mau gimana itu bisa dengan sendirinya. Dan memang sebenarnya Eci sering disaranin sama teman-teman spiritual juga kayak coba dong lu asah, coba dong lu fokus begini. Mungkin memang waktunya sekarang Eci masih belum bisa secara fokusnya tuh mendalami itu gitu loh. Mbak Eci sendiri nggak mau? Belum. Oh berarti kalau belum berarti ada keinginan dong ke depannya? Iya kan
kalau manusia kan makhluk dinamis gitu Oke. kan, siapa tahu Apalagi suatu tadi kan saat. udah merasakan bahwa ini adalah suatu amanah, mungkin Kalau sekarang suatu saat harus digunakan kalau untuk sekarang ya mungkin fokusnya lebih kayak buat kerja, terus ya kayak ya nolongin orang ya emang ya udah semampunya gitu, gitu. dan gak mau yang terlalu, untuk saat ini belum mau terlalu konsen buat ya itu sih gitu. Berarti kalau ada yang kesurupan atau apapun itu bisa ya dibantu ya? Iya, alhamdulillahnya sih kayak Hah? otomatis gitu, padahal belum pernah nanganin gitu, tapi Hmm. kayak langsung yes, kalau udah ngejalanin gitu orangnya udah, maksudnya udah ditangani, sekarang suka bengong, kok gue tadi bisa kayak gitu ya, gitu, suka, makanya masih suka kadang aja nih, gue nggak ngapa-ngapain, cuma megang doang, kenapa begitu ya kayak gitu. Kalau pernah nggak melihat sosok makhluk ya, sosok yang pastinya bukan manusia itu tapi berbeda gitu. Seperti apa aja itu? Yang mungkin biasanya kata tadi dari ada sosok serem, ada sosok serem lagi wanita. Yang paling menurut Mbak Eci ada sosok yang aneh lah dibandingin dengan yang biasa umumnya gitu. Itu seperti apa? Selain yang aneh itu apa yang terlalu cantik, terlalu tampan? Kalau yang cantik tampan tuh pernah Ada. ya, sosok kayak kerajaan gitu sih, gitu. Nah itu ya jadi penasaran juga sosok-sosok seperti itu. Ada yang pakaian hanya putih sederhana, ada yang kerajaan. Balik lagi sih tergantung mereka mau nampilin ke kitanya apa yang kita kadang penglihatan si A si B itu kan beda-beda ya. Oke, kalau begitu Gitu. menurut Mbak Ci itu apa? Manusia dalam artian dia punya kemampuan, akhirnya dia mungkin astral projection, atau itu jin, atau itu siluman, bisa nggak ngebedain Mbak Ci? Kalau itu sih nanggepinnya ya itu dia jin ya, Oke. karena jin itu kan emang bisa berubah-ubah. Hmm. Dia mau nampilin ke kitanya tuh apa gitu. Kalau emang dia mau nampilin pas kitanya mau cantik mau tampan kan bisa gitu, atau mau lebih buruk dari itu juga bisa. Terus menurut Mbak Eci, tujuan mereka memperlihatkan ke Mbak Eci kayak tadi itu ceritanya, itu mereka ngapain sih? Ya, Apa hanya sekedar ngeprank aja kalau bahasa manusianya, atau hanya ingin kenalan, ingin apa? Menurut Mbak Eci nih, kalau kalau pengalaman sejauh ini. menurut Eci balik lagi sih ya, namanya manusia itu kan adalah makhluk yang memang harus beribadah kepada Tuhan. Oke. Jadi untuk meningkatkan keimanan sih. Oh jadi mereka negur gitu untuk Enggak sih, ingetin. jadi kayak mungkin kayak dengan adanya makhluk-makhluk itu kayak ya kita secara ibadah itu diperbaiki. Entah itu sosoknya mau yang baik atau yang nggak baik, gitu. Tujuannya balik lagi sama keibadahannya kita sih, gitu. Kalau Ci sih berpikirnya seperti itu. Kalau misalkan pas lagi ketemu yang sosoknya lagi kurang gitu ya, gitu. Mungkin gue lagi habis ngelakuin dosa apa ya, kayak gitu. Malah jadi pengingat Mbak Eci sendiri. Atau mungkin kayak, aduh gue tadi sholat bolong kali ya, bagaimana, kayak gitu. Terus kalau misalkan emang lagi ketemu yang baik, terus ngasih wejangan, ya itu buat, ya balik lagi sih, introspeksi diri lagi gitu. Oh mungkin gue dalam hidup kurang bersyukur atau gimana. Kayak Ngomong-ngomong dari sosok itu ada nggak ketemu terus kasih? Tadi kan kalau ngasih wejangan ada nih, ngasih pusaka gitu. Ada nggak Mbak Eci? Kalau pusaka sejauh ini baru bukan fisik ya, Iya. tapi lewat mimpi iya. Oke. Gitu, lewat mimpi. Kan banyak juga ya orang menganggap bahwa pusaka itu adalah hanya benda aja, tapi kan sebenarnya wejangan ataupun ya bisa dikatakan apa mantra atau apa itu sebenarnya pusaka juga kan. Menurut Mbak Eci pernah itu Kalau dapat itu ya? dititipinnya dari mimpi sih. Oh, baik. Makanya itu Eci nggak ngerti gitu. Eci kan tipenya begini nih kalau ngobrol gitu kan, kayak orang tuh nggak percaya gitu ya, kayak mungkin orangnya pecicilan gitu. Tapi kalau lagi ngobrol, seolah-olah itu Eci jadi kayak motivator gitu buat si orang itu. Kayak bijaksana sendiri dengan Berupa apa tuh sendirinya yang gitu. dikasih ke Mbak Eci? Iya, nasihat-nasihat yang akhirnya kayak membuka pikiran orang itu gitu, yang tadinya Nah, mungkin yang tadi di mimpi itu yang kata Mbak Eci kasih pusaka itu apa tuh, berupa apa? bentuknya kayak apa ya? Bukan keris sih. Kalau boleh tahu ya. Bukan keris, tapi satu ya pisau tapi agak kecil lagi sih. Yang ngasih itu adalah khodam yang mengikuti Mbak Eci selama ini? Atau ada sosok lain? Yang ngikutin. Oh, oke. Dari situ makanya kalau ada orang ya kayak ngobrol atau apa gitu,
bikin selalu bukan jadi motivator dadakan kayak gitu. Berarti nanti kalau lagi butuh motivasi bisa ya datang Sesi ke Mbak ini ya Eci. konsultasi curhat ya. Harus buka layanan curhat nih 24 jam. Paling ganggu waktunya kan. Oke, terima kasih atas perhatiannya para wargi. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.